podcast Ayo Top Up Kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan salah satu bintang tamu yang sangat spesial. Masya Allah, qadarullah, dan ini di hari perdana. Dan ingin tahu siapa bintang tamu hari ini, kita akan perkenalkan. Ini dia bintang tamunya, Bang Adya Tafali. Masya Allah, alhamdulillah. Syekh, gimana kabar? Gimana kabar nih? Waduh, alhamdulillah. Satu kehormatan ini ya, satu kehormatan bisa berjumpa silaturahim lagi, dan ternyata di acara yang spesial ini ya. Iya, ini Masya acara Allah. spesial. Jadi kita nanti akan berbicara-bicara berbagi kebaikan, pengalaman antum dari awal merintis karir sampai kenapa harus hijrah. Nah, gimana? Apa kabar? Sekarang sibuk apa sekarang kegiatannya? Dakwah, sibuk dakwah. Masya Allah. Ngikutin jejak antum aja ini Ya, biar alhamdulillah. ada apa namanya ya kesempatan bisa menjadi orang baik lah. Keluarga gimana kabar? Alhamdulillah semuanya sehat. Ya memang di masa pandemi ini yang kita harapkan sehat ini. Amin, amin. Ya. Salah, kita juga berharap demikian, Ya. mudah-mudahan. Oh iya. Oke, saya sambil lupa ya. Sambil pakai juga. Oh iya, benar. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga kita selalu sehat ya. Insyaallah. Bang Adia, boleh bisa cerita sedikit tentang perjalanan hidup dari kecil hingga memutuskan kenapa sehingga bisa terjun di dunia binaragawan? Alasannya apa mungkin? Boleh diceritakan kepada teman-teman gitu. Oke. Bisa memotivasi ya saya Allah. juga dan teman-teman yang lain. Iya, sebenarnya biasa ya, di masa kecil itu kita semua pasti punya cita-cita. Betul. Kita ingin punya cita-cita setinggi langit gitu ya. Nah, pada waktu itu jujur cita-cita saya bukan menjadi orang yang terkenal Ya. atau ingin menjadi orang yang apa ya, besar gitu. Nggak ada cita-cita itu. Dulu cita-cita pengen jadi ABRI. Oh, Masya Allah. Sama kayak saya. Iya. Karena kalau di sekolah dulu ya, zaman-zaman SD itu ya selalu disuruh menjadi pemimpin. Wah, itu kesannya tepat banget gitu ketika pada waktu itu punya cita-cita jadi ABRI. Namun kadar Allah ya, seiring waktu berjalan, saya aslinya sih Kalimantan Barat. Aslinya dari Kalimantan Barat. Tapi orang pikir secara tampang dipikir dari Padang, dari Sumatera. Mungkin gini kali ya, pada waktu hijrah ke dari Kalimantan ke Jakarta, itu kalau kita sebut kerja sama orang Padang, makan sama orang Padang, Iya. tidur sama orang Padang. Jadi logat Kalimantannya langsung tercemplok oleh Padang gitu Padang. ya. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, singkat cerita sih sebenarnya dari Kalimantan itu tidak ada background sebagai pria perkasa gitu ya, yang kesannya sekarang tuh kalau ngangkat dumbbell ya sekali putaran latihan itu bisa ribuan kilo gitu. Nah, dulu saya malah kecil sekali, berat badan 45 kg. Dari Kalimantan hijrah ke Jakarta tahun 98. Tadinya mau ngelanjutin kuliah. Oh iya. Nah, pada waktu itu 98 lagi Krisis ya. krisis, Indonesia dilanda krisis yang luar biasa, sehingga saya merasa kakak saya kena dampak PHK, kakak saya kena dampak krisis tersebut, sehingga, dan kakak perempuan ya, Oh iya iya. nggak enak dong kita nebeng sama kakak kita sebagai laki-laki, dan kebetulan kakak juga kena dampak atau musibah itu, sehingga saya memutuskan waktu itu untuk kerja aja. Nah, kerja dengan lingkungan yang menurut saya waktu itu keras ya. Jakarta itu keras sekali. Dari Kalimantan yang kita persaudaraan kuat, persahabatan kuat, kebaikan kuat ya, lingkungan ibadah juga kuat pada waktu di kampung tuh, sehingga ke Jakarta kok saya ada di lingkungan yang luar biasa kerasnya. Terbawa saya terbawa ke suasana itu ya. Kemudian bekerja dulu tuh sebagai angkat berat lah, angkat kuli ya, bisa bilang kuli ya, kuli bangunan gitulah. Cuman ini di kuli kantoran gitu ya, karena ngangkat barang-barangnya keluar masuk kantor.
Nah kemudian pada saat itu karena lingkungan yang buruk, saya sempat mati karena alkohol sih. Oh, itu Kalau- tahun berapa itu? 2002. Oh, berarti Iya, 2002. 2002 ya. Ya, 2002-an saya sempat dikatakan mati suri 2 hari 3 malam tanpa sadar gara-gara alkohol. Ya itu tadi, lingkungannya buruk sekali. Nah kisah dari situlah yang akhirnya membuat saya ingin berubah Iya. dengan pola yang ingin lebih sehat, lebih fit. Karena waktu itu ya berat 45 itu cungkring sekali dengan Wah. kondisi yang tidak tidak fit gitu. Tidak fit, ya. Nah, karena kenapa di dalam proses itu saya langsung mengambil untuk sehat, di dalam saat detik-detik tersadarkan dari mati suri itu, saya dikasih peringatan sama sosok gitu ya, berjubah putih. Ya kalau kamu mau kalau kamu mau kembali lagi ke posisi semula, kamu harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah dari situlah saya tersadar dan akhirnya saya memutuskan apa nih olahraga yang cocok gitu ya. Nah kebetulan di dekat tempat saya bekerja tuh ada fisik badannya besar, yang menurut saya tuh wah ini cocok untuk dijadikan panutan gitu. Akhirnya saya ngobrol sama dia dan nggak banyak cerita. Dia berpikir karena saya baru nggak usah banyak tanya, yuk ikut aja. Ikut langsung ke tempat pelatihan. Nah dari situlah saya mengenal olahraga. Waktu itu pun juga belum sempat kepikiran untuk membuat atau keputusan untuk berprestasi. Cuma sekadar ingin berolahraga aja gitu. Seiring waktu, setiap hari latihan, pola hidup tuh ngerasa lebih nyaman ya. Saya ngerasa fisik lebih fit dan saya merasa kok bisa mulai mengurangi rokok. Ya. Itu udah di Jakarta? Udah di Jakarta, posisi Jakarta. Kemudian yang tadinya saya berada di lingkungan yang ya bisa dibilang nggak baik lah, kok saya bisa tinggalkan gitu dengan spontan gara-gara saya jalanin fitness itu. Jadi saya tinggalkan lingkungan yang buruk karena saya berpikir gini, badan ketika selesai kerja langsung lanjut latihan, dan dari situ ketika latihan fisik ngerasa lebih capek gitu ya, akhirnya ya pulang tidur, nggak mikirin lagi untuk nongkrong segala macam tuh. Kalau nggak dulu ya dari siang malam pun menjadi siang juga, terjaga terus mata. Dan latihannya selalu rutin pada waktu dan itu. Dan mulai latihannya itu sejak kapan? Tahun berapa itu? Itu kan kejadian yang mati itu 2002 akhir ya, dan 2003 start tuh saya udah masuk ke tempat pelatihan. Berjalan 1 tahun dari situ, teman-teman melihat fisik boleh nih maju ke kompetisi. Ya. Artinya dari berat badannya tadinya 45 setelah 1 tahunan ya kurang lebih ya, 1 tahunan ke 2003 mau ke 2004 ya. Fisik udah mulai menurut kawan-kawan pada waktu sana sih ada secara perubahan secara fisik. Iya, itu 60 kg. Jadi naik dari 45 ke 60 kg. Ya, luar biasa. Setahun. Nah, dengan pola yang tidak terprogram juga. Jadi dulu tuh masih otodidak lah istilahnya pola program latihannya. Kemudian teman bilang, kondisimu udah bisa bagus nih ikut kompetisi nih. Nah, nggak pede saya kan. Akhirnya udah ikut aja. Nah, singkat cerita ikutlah di kompetisi perdana itu juga event lokal dan dikasih hasil yang terbaik juga, juara di situ. Gitu. Nah, dari situlah akhirnya ternyata bodybuilding ini asik juga ya. Fisik kuat, bisa berprestasi. Nah, mengingat pada waktu itu prestasi Indonesia juga khususnya di Binaraga agak tidak terlalu terekspos gitu ya. Mulailah saya tuh berpikir, saya harus menjadi orang yang terekspos nih. Betul. Di dunia Binaraga ini. Saya harus baru 4 tahun itu tuh si Bang Adi Rai lagi naik daun. Di tahun-tahun itu 2004, 2005 ya, 2006 tuh ya nama Mas Adi Rai mulai terkenal di Indonesia khususnya ya. Disitulah menjadi satu target juga. Wah, harus seperti beliau nih, harus bisa beliau. Lebih. Ya, kalau bisa harus lebih. Nah, dari situlah akhirnya fokus terjun langsung ke industri fitness. Saya ikut training atau sekolah di
tentang sertifikat untuk dapat sertifikasi pelatihan gitu ya, untuk dapat sertifikasi coaching ya, betul-betul diperdalami di 2005, kemudian 2006 mulai main di nasional, 2007 dikontrak sama Kalimantan Timur untuk ikut PON 2018. Oh, berarti 2008. Latihan di Jakarta, setelah menang di beberapa perlombaan, kemudian dipanggil untuk mewakili Kalimantan Timur 2007 untuk ikut di 2008 PON Kalimantan Timur pada waktu itu. Dan juga kemudahan selalu diberikan oleh Allah, menang juga di situ, kemudian lanjut lagi ke 2014 ya, pokoknya per 4 tahun aja ya, 2008, 9, 10, 11, 12 ya, 12 itu ikut PON yang di Riau juga menang. Nah selepas dari situ kayak pingin yang lebih gitu, pingin yang lebih, akhirnya memutuskan untuk independen ikut ke luar negeri. Nah tapi sebelumnya dikirim untuk Prasi Game buat Indonesia juga pada 2012, setelah di PON Riau itu dikirim ke Myanmar pada waktu itu, beberapa atlet yang terkirim, dan alhamdulillah kita pun menjadi yang terbaik. Indonesia Raya berkumandang di Myanmar pada waktu itu. Nah cuman prosesnya itulah di dalam kepengurusan kita ini tidak fairnya ya, dimana pada waktu itu saya meraih medali emas, tapi di Prasi Game-nya, tapi di SEA Game-nya nama saya dicoret, digantikan sama yang lain dengan alasan ya saya tuh banyak tuntutan. Ya sebenarnya tidak banyak tuntutan, pada waktu itu saya cuma meminta bonus saya pada waktu Prasi Game-nya mana. Karena waktu itu persiapan saya sendiri untuk menjadikan fisik tampil maksimal di Prasi Game itu semuanya sendiri. Mereka cuman istilahnya comot, bawa ke sana dengan ya akomodasi doang. Disitulah saya pertanyakan, dengan alasan itu mereka bilang nggak ada. Oh nggak bisa, saya pikir yang sudah jelas saya lakukan aja, kepengurusan khususnya kepengurusan dalam bidang binaraga itu tidak membuktikan tanggung jawabnya gitu kepada hak kita. Apalagi nanti saya berpikir gitu, Pak kalau ini nggak terselesaikan saya nggak mau ikut SEA Games. Oh ya sudah, kalau kamu nggak mau ikut kita gantikan nama kamu dengan yang lain. Ya udah, saya berpikir ya mungkin udah jalannya Allah, saya nggak banyak menantang juga, toh saya udah berjuang dan membuktikan pun mereka nggak support gitu ya. Daripada yang hasil yang kedua kali juga kecewa lagi, akhirnya saya mundur. Dan mulai dari situlah saya berpikir, oh ini harus tetap membuktikan diri dengan ikut ke prefer ke Amerika. Tapi dengan secara independen ya? Independen, yang ke Amerika independen ya. Jadi memang kita sebut profesional lah ya, profesional gitu. Nah, tahan dulu nih. Ya. Bang Adya, dari kecil hobinya apa? Hobi kalau kecil itu kan banyak sekali ya, banyak sekali. Salah satunya tadi cita-cita ingin menjadi ya, cita-cita ingin jadi tentara, karena ya dulu tuh kalau kita lihat banyak sekali olahraga yang berenang. Dulu berenang kita tahu sendiri. Kalau nggak di laut di sungai. Kalau nggak di laut di sungai, kita selalu menantang ombak atau menantang arus. Gitu. Jadi renang, bola, banyak sekali olahraganya, ada badminton dan yang lain-lainnya. Nah, namun binaraga ini tidak terpikir sebelumnya. Nah, khusus di binaragawan sendiri, nah kira-kira siapa sosok yang dijagokan gitu di binaragawan, baik itu di Indonesia ya ataupun di luar negeri? Ya, pada awalnya di Indonesia dulu, pada sebelum saya katakanlah menjadi juara dunia juga, ya sosok Mas Ade Rai itu satu figur yang membuat semangat para atlet juga ya, karena beliau sudah punya pengalaman dan membuktikan hasil yang terbaik gitu ya di kompetisi. Adapun ketika mengingat di mana bodybuilding itu sebenarnya kiblatnya Amerika, ya pasti atlet-atlet Amerika, profesionalnya Amerika, karena memang kita bisa lihat Amerika rutin membuat satu kompetisi dunia yang kita sebut dengan Mr. Olympia. Mr. Olympia. Ya, dan itu menjadi satu target
para atlet dunia sebenarnya untuk bisa masuk ke dalam situ. Saya ingat juga dulu awal mulai saya merintis di dunia fitness juga itu tahun 2000 awal mulai 2004 waktu di Makassar. Oke. Saya bilang, wah ini badan saya kecil, kan sama juga dulu kurus juga. Badan saya paling berat itu sekitar 49, 48. Hanya saya coba fitness, naik lagi. Dan situ saya pertama kali mengenal si Bang Ade Rait. Dia bukan sendiri, ada beberapa teman-temannya. Artinya selalu jadi public figure buat di kalangan orang-orang yang hobinya fitness. Si Dian Bago, betul, ada Ricky Samsuri, Hence Pocho ya. Ya, Hence Pocho itu dulu hebat-hebat semua itu. Keren-keren semua itu. Sekarang pun mereka masih hebat-hebat kok. Iya. Mereka sekarang udah lebih jadi di belakang layar. Di belakang layar ya. Bisa ya. dibilang sebagai motivator juga, kemudian praktisi untuk kesehatan. Betul. Kalau di luar negeri siapa itu yang diidolakan? Ya setahu saya tuh ada tuh beberapa tuh dia ada si Ronnie Coleman. Siapa? Ronnie Coleman. Ya itu era yang baru-baru aja dulu ya sudah pasti Arnold ya. Arnold Schwarzenegger, dan dimana karena beliau juga sebelum menjadi aktor itu beliau sebagai atlet gitu ya. Nah, di situ kita memang sangat cinta sekali dengan sosok beliau yang punya talenta yang luar biasa ya. Dan ya salah satunya beliau. Adapun era-era sekarang ini ya ada banyak ya, karena memang sudah mulai meluas. Betul. Karena ya itu tadi kiblatnya bodybuilding itu ada di Amerika, sehingga para atlet-atlet yang menjadi juara-juara di kejuaraan Mr. Olympia itu pun kebanyakan dari Amerika. Nah, tadi sudah sempat cerita sedikit pernah menjuarai beberapa ajang perlombaan. Nah, kira-kira kejuaraan apa saja yang pernah Bang Ade ikut keluar sebagai juara? Ya tadi mungkin selain si Prasi Games. Ya kalau di nasional itu kita kenal dengan PON ya. Di PON beberapa kali sudah sebagai juara. Kemudian sebenarnya kalau saya tidak cut pada waktu ke SEA Games itu, saya pun pasti menjadi juara karena saya pada waktu itu dapat tiket dan sudah bisa mengukur lawan-lawannya pada waktu di SEA Games itu siapa aja. Nah, kalau saya main di SEA Games sudah pasti ketahuan lawannya yang kemarin pasti ya udah nggak bakal berubah, dan saya yakin pada waktu itu juga menang. Nah, selepas dari itu ya saya main di Arnold Classic yang itu di tahun berapa? 2015, di mana itu pun karena saya ada unsur ingin membuktikan diri karena keluarnya saya dari Platnas ya sebagai salah satu kekecewaan, tapi ingin membuktikan kepada Indonesia, kepada dunia bahwa saya juga bisa. Betul sekali ya, dengan rasa kekecewaan dan kecewa yang positif sih, dimana saya saya harus buktikan gitu, saya tanpa di dalam di luar pun bisa gitu. Nah, dan terbukti persiapan di 2014 persiapan 1 tahun ke Amerika itu ya, kemudian saya stay di sana tuh 1 bulan untuk masuk ke camp karantina gitu ya, dan saya disupport oleh salah satu itu juga bodybuilding legend juga di Mr. Olympia, namanya Dennis James. Dennis James ini salah satu pelatih saya waktu di Amerika. Dan ya beruntungnya saya ke Amerika tuh disupport juga sih salah satu klien saya yang memang tergerak melihat saya tuh punya potensi, dan beliau pada waktu itu menjadi training, menggunakan jasa training saya, sehingga ya istilah kata kita barteran. Beliau latihan tapi supportnya untuk kita bisa berangkat ke Amerika. Jadi murni personal support dari si klien. Karena itu biaya sendiri juga. Ya, bisa dibilang semuanya sendiri dari si klien saya ini, namanya Mr. Paul Coston. Nah, sehingga pada waktu persiapan 11 bulan di sini, saya selalu sparring dengan beliau tuh. Dengan Paul Coston ini sparring. Beliau tingginya 2 meter. Itu udah termasuk kategori Mr. Olympia.
Secara postur bisa, Postur. tapi Kan dia punya bentuk otot belum, masih masih belum ke arah sana, karena beliau juga pada waktu itu tidak mengarah ke kompetisi, hanya sebatas hobi ya, hobi. Dan beratnya 145 kilo. Ya, besar tinggi ya, besar tinggi. Nah, kita berangkat 11 bulan prepare di sini. Bulan ke-12 kita berangkat ke Amerika bareng beliau juga, karena beliau sekalian pulang kampung ceritanya. Oh, berarti sebelumnya beliau di Jakarta dulu habis itu. Memang ya, memang beliau punya pekerjaan di Indonesia ya. Kita berangkat, saya dimasukin ke camp, di coaching lah sama Dennis Jem tadi selama 1 bulan, dan ya disinilah saya belajar banyak ya. Ternyata memang kualitas luar itu lebih dahsyat lah dibanding persiapan khususnya di bidang olahraga. Baik itu dari segi latihan maupun makanan ya. Latihan ya, nutrisinya. Eksekusi keseluruhannya lah ya, itu beda jauh. Sehingga ya saya merasa pada waktu stay 11 bulan persiapan sendiri di sini dengan sebulan di sana jauh banget. Jauh. Sehingga ya pada waktu itu saya merasa seminggu kok beda banget badan. Di situ mulai ada PD, oh ini bisa menang. Dan keinginan kuat untuk menang itu pun juga terbukti di latihannya. Saya digembleng habis-habisan dan ngikut aja tuh. Saya fight banget untuk latihan, karena saya pikir kapan lagi mendapatkan coaching dari atlet dunia gitu ya. Nah, beliau salah satu mantan legend juga di bodybuilding itu. Pada waktu itu sudah vakum, sudah pensiun, di mana kegiatannya hanya di praktisi tadi. Ya 11 bulan, 1 tahun 12 bulan di sana dan bertanding, akhirnya ya dikasih kemudahan juga oleh Allah dan kita menang di Amerika. Kemudian selang sekitar 3 bulan dari situ lanjutin lagi ke Australia. Alhamdulillah juga menang juga. Jadi pada waktu itu memang Allah kasih kemudahan. Kepada saya, sehingga saya selalu menuju harus menjadi juara dunia. Gitu. Jadi perjuangannya cukup berat dan cukup besar biaya yang digunakan di Binaraga. Apalagi ini bukan cuma di Indonesia, artinya kalau di luar negeri kan dari semua kalangan negara pasti ada tuh. Iya, pada waktu di Amerika tuh saya berkompetisi dengan 48 negara. Ya. Dan Indonesia yang nggak pernah disangka-sangka bisa tampil terbaik tuh. Wow, dahsyat. Luar biasa ini. Kita harus berikan aplaus buat Bang Hadiah. Nah, Bang Hadiah, dari sekian perlombaan yang tadi sudah diikutin, nah mungkin bisa diceritakan sedikit, pernah nggak ada kejadian atau insiden selama berlatih? Mungkin bebannya yang terlalu berat atau latihan yang terlalu berat, jadi bisa beresiko buat ke fisik. Ya, sebenarnya di awal-awal di awal sekitar 2-3 tahun di awal saya sering tipes. Jadi binaraga atau angkat beban ini masalahnya di nutrisi. Di mana pada waktu itu saya kerja keras, nutrisinya tidak seimbang, sehingga tipes. Itu aja sih yang sering yang bisa dibilang menjadi satu semangat saya untuk mempelajari, dan alhamdulillah sekarang juga memang sudah memahami soal itu, apalagi semenjak ke Amerika itu. Kalau di konteks cedera sih enggak ada yang fatal ya. Tapi kalau yang kata orang ototnya mungkin. Ototnya kayak pegel-pegel dikit tuh sering gitu. Pasti sering. Alhamdulillah kalau cedera fatal sih enggak ada, karena memang pemahaman latihannya tidak dilakukan dengan asal-asalan sih, karena memang semuanya sudah terprogram. Cuman waktu itu karena pemahaman terhadap nutrisi tidak tepat, tidak tahu, sehingga ya sering banget tipes itu. Nah, sekarang kita bisa berikan motivasi ini tentang suka duka menjadi juara. Nah, dari sekian banyak ajang perlombaan, apa saja kesulitan yang dialami Bang Hadiah? Ya, kesulitannya sebenarnya kalau di masa profesional ini ya, artinya kita bergerak sendiri, kita mengkonsep sendiri di event di mana yang mau kita ikutin.
kita memplan sendiri apa yang memang mau kita ikutin tadi, sehingga itu memang berat kalau yang belum mengalami. Ya. Nah, alhamdulillahnya jungkir baliknya pada masa di nasional tadi membuat saya lebih bisa memanage. Oh, event di sana harus begini begini. Jadi kalau sekarang sih alhamdulillah udah bisa termanage lah ya. Ya. Namun kalau awalnya khususnya pendanaan di mana yang biayanya lebih besar itu di nutrisi. Nutrisi ya. Di makanan, suplementasi, vitamin, nah itu yang sangat besar biayanya. Itulah yang memang menyebabkan juga hanya mungkin saya yang sosok atlet yang nekat bisa berani berangkat dan sampai jual rumah. Oh, luar biasa. Yang ke Amerika sama Australia saya jual rumah untuk biaya prepare-nya itu. Artinya saya memang habis-habisan untuk membuktikan diri untuk menjadi yang terbaik. Nah, jujur memang mahal sekali untuk menjadi bodybuilding itu ya. Minim aja kalau untuk ukuran berat badan 60 kg, masa persiapan minimum 6 bulan, itu sebulan aja minim 15 juta untuk makan tok. Sebulan ya? Untuk makan doang itu. Belum vitamin, belum suplemen. Mungkin kalau dia harus bayar member di tempat fitness ya. Jadi memang cukup mahal. Oleh karena itu, ya bersyukurnya teman-teman atlet saat ini masih mewakili daerah masing-masing sehingga ada support dari daerah. Nah, kalau dijalankan tanpa ada support, oh luar biasa itu. Betul sekali, dan yang paling penting adalah dan yang paling pasti adalah kesehatan itu jauh lebih mahal dibandingkan sakit. Betul. Alhamdulillah sih memang kami sebagai atlet bodybuilding khususnya ya, alhamdulillahnya memang jauh dari sakit-sakit yang parah gitu ya. Paling ya kalau ibarat kehujanan ya, flu dikit gitu ya. Tapi di luar itu alhamdulillah, karena memang fisiknya terlatih kuat ya, untuk menghindari menangkis virus-virus tadi gitu. Nah, oleh karena itu saya saran juga ya kepada sahabat-sahabat di luar sana, jangan ragu untuk melakukan olahraga angkat beban, karena itu membantu meningkatkan kita punya sel-sel organ. Betul. Metabolisme tubuh meningkat, sel-sel organ tubuh kita meningkat, sehingga lebih mudah sel-sel tersebut terlindungi oleh sistem gitu. Nah, Bang Aden kan pernah menjuarai salah satu ajang internasional ya, terutama di kelas Arnold Schwarzenegger. Ya. Nah, dia itu sebagai aktor di film action. Nah, bisa diceritakan sedikit bagaimana Bang Aden bisa menjuarai lomba di ajang tersebut? Atau mungkin bisa dikasih tips-tips, apalagi kan saya sempat baca juga di biografinya itu salah satu mewakili dari Asia ya. Ya, dan Indonesia khususnya sih dari Indonesia. Ya, sampai detik ini kita belum ada lagi yang bisa berkompetisi ke sana. Ya sebenarnya seperti yang saya cerita di awal, menuju event internasional itu saya berpesan juga lah kepada pihak kepengurusan Binaraga Indonesia ya. Jangan main-main sih sebenarnya kalau event di internasional, karena internasional tuh lebih majunya pesat banget. Jadi karena gini, saya melihat kebiasaan kepengurusan kita di sini bisa dibilang H-3 bulan ya. Baru dia kocar-kacir persiapan. Sementara dari sana ketika udah tahun misalkan mau tanding di 2022 ya. Dari sekarang Maret ini, misalkan Maret 2002 eventnya, 2000 Maret ini 2021 Maret ini udah start mereka. Nah, kita 3 bulan baru kocar-kacir cari dana segala macam. Nah, inilah yang memang membuat kita nih jauh dari prestasi sebenarnya. Dan itu kelakuan yang memang sudah turun-temurun dilakukan oleh di dalam organisasi, yang menurut saya itu ya tidak sepantasnya ya. Karena gini loh, APBD atau APBN itu sudah tersetting untuk bermacam kegiatan khususnya di olahraga. Nah, harusnya para pengurus kita ini memang bekerja untuk membuktikan dirinya di situ sebagai pengurus yang berprestasi gitu. Nah, selama ini nggak ada. Maaf cakap sih ya, bisa dibilang
status aja gitu. Nah kalau persiapannya ke Amerika itu seperti yang saya bilang tadi sih, kalau saya pribadi 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun persiapannya, karena memang saya merasa ini event dunia, sehingga saya harus totalitas maksimal. Bahkan saya meninggalkan pekerjaan waktu itu. Klien-klien saya yang kiranya tidak tepat dengan waktu latihan saya. Iya. Misalkan saya latihan pagi sama malam. Kalau mau latihan barengan saya, yuk di pagi hari dan di malam hari. Di luar itu saya nggak terima. Saya tetap hold mereka yang sudah jalin kontrak pun sama saya itu saya izin untuk kalau sempatin diri untuk latihan di pagi atau malam hari. Kalau di luar itu saya nggak siap. Karena saya mau fokus bertanding ke Amerika pada waktu itu. Dan alhamdulillah dengan totalitas, dengan semangat, dengan izin Allah dikasih kemudahan bisa menang tadi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu berkat perjuangan. Iya. Bang Adya, apa yang memotivasi diri Bang Adya? Kemudian di mana titik terendah Bang Adya selama menekuni dunia binaragawan? Ya, baik. Kita kayak lebih serius ini. Ya. Ya, memang saya merasa pada waktu titik terendahnya saya menjadi binaragawan, saya juara, tapi saya jauh dari agama. Saya menjadi juara dunia, tapi saya lupa apa yang Allah perintahkan. Jadi sebenarnya selain kesehatan, selain fisik yang kuat, tanpa disadari ya, dikasih kemudahan menjadi juara-juara, saya tidak sadar bahwa itu karunia Allah, kehendak Allah. Nah, jadi di saat saya menjadi juara dunia itulah yang rasanya ketika terpanggil hijrah, dikasih kesempatan dapat hidayah gitu ya. Ternyata saya salah selama ini. Ya. Saya merasa menjadi juara dunia ya sebatas di dunia, tapi tidak bermanfaat untuk di akhirat. Nah, oleh karena itu alhamdulillah pada Maret 2020 Allah kasih kesempatan lagi kepada saya untuk dikasih hidayah, dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri dengan bahwa apa yang selama ini dilakukan itu belum tepat. Apa yang selama ini dilakukan itu bukan yang Allah mau gitu. Sehingga pada waktu 2020 Maret masa pandemi, Allah sadarkan saya. Padahal di Desember itu badan saya lagi frek-freknya tuh, lagi fit kondisi untuk berangkat ke Madrid. Itu kalau nggak pandemi di bulan April saya main di Madrid dan target kita emas lagi itu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Dia kirim makhluk yang tanpa bisa kita lihat, ya, seisi dunia mati. Ya, seisi dunia pada waktu itu kalau tidak ditangani atau tidak, ya semuanya karena Allah lagi kembali. Allah masih menguji di semua negara dengan virus tersebut, sehingga prepare saya yang udah berjalan 6 bulan pada waktu itu total gulung tikar istilahnya. Nah, di masa itulah saya merasa, ya Allah, kalau begini terus saya akan menjadi orang yang rugi. Jadi semasa pandemi itu saya merenung sih, karena kan pandemi itu di Januari itu udah infonya udah mulai tersebar luas ya mengenai yang kejadian utama kan di waktu di Cina itu ya. Februari udah mulai beberapa negara terjangkit, dan Februari dan Maret akhirnya serempak nyampe ke Indonesia. Nah, di masa Januari dan Maret, di saat Januari Februari, di saat saya sedang mempersiapkan diri sehingga itu semuanya di cancel, saya merasa stres. Tempat-tempat fitness ditutup, aktivitas dibatasi, sehingga kita kayak orang yang memang terisolasi.
stres di situ. Saya merasa ya Allah, ternyata badan saya kuat pun tidak bisa melawan ini semua. Masuklah ke bulan Ramadan. Ya. Itu masuk April ya. April Mei. Maret akhir kalau nggak salah ya. Ya. Maret akhir. Nah, disitulah saya merasa tersadarkan. Ya mungkin inilah sudah keputusan Allah. Saya ikutin kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian saya nonton ini lagu. Saya buka YouTube, saya tonton lagu guru kita Ustadz Dery Sulaiman. Ya. Yang Lagunya seperti apa itu? Lagu Orang Kaya Mati sih. Ya. Jadi asbab lagu itulah saya terpukul. Kamu pun adia besar pasti mati. Ya. Kamu menjadi juara dunia pun pasti mati. Di situ saya terpukul. Saya dengar berkali-kali lagu itu. Orang kaya mati, orang miskin mati. Saya berpikir ya Allah, badan saya besar pun mati, saya juara dunia pun bakalan mati. Tapi saya nggak ada amal ya Allah. Saya nggak ada ilmu. Justru saya berdoa saya bulan Ramadan, ya Allah, kasih hamba-Mu kesempatan untuk membawa amal saat Engkau panggil. Ya Allah, kasih kesempatan aku hidup sebentar lagi untuk aku bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi masa itulah yang saya rasa masa yang paling takut tapi rasanya tenang sih. Takut mati, tapi istilah itu kita udah sungkem nih, kita ada salah sama orang tua gitu ya, seolah-olah gitu ya. Tapi pas ketika kita sungkem, orang tua kita rasanya ya udah, kamu saya maafkan, jangan diulangi lagi ya. Itu rasanya seperti itu. Jadi saat kita takut menghadapi kematian, tapi Allah masih kasih kesempatan. Betul. Nah itu ya Allah, tenangnya rasa hati. Akhirnya singkat cerita, saya kontak Ustadz Dery Sulaiman melalui Instagram. Ya. Minta jumpa, bimbing saya dalam agama ini seperti apa. Dan hari kedua atau ketiga Lebaran, Ya. itu hari pertama kita ketemu. Ya, sebab antum juga ana lihat, wah ini metal sekali nih gitu kan. Tapi ternyata ya Allah, seorang Korea. Dan mulai dari situlah sih saya akhirnya, oh hidup ini memang harusnya tuh ikutin seperti yang Allah mau. Ikutin seperti yang Allah inginkan, bukan dengan keinginan kita. Dan alhamdulillah berkat bimbingan para guru ya, termasuk antum juga ya, buat saya menjadi satu inspirasi ya, semangat untuk bisa di dalam ini tuh lebih lagi untuk meningkatkan cara belajar, sehingga ya saat ini alhamdulillah kegiatan saya lebih cenderung di dalam latihan pun saya mengkondisikan diri untuk selalu berusaha menutupi aurat. Karena ya tahu sendiri ya kan, di dalam kompetisi bodybuilding itu ya buka aurat kita hanya hanya pakai celana dalam. Ya hanya pakai celana dalam, dan itu ditonton dunia, itu rasanya hina sih. Sampai sekarang saya merasa ya Allah, itu tidak berarti. Makanya sekarang saya lupakan kompetisi bodybuilding. Saya mau mencoba bagaimana fisik kita sehat ini membuat kita taat. Betul. Membuat saya tuh merasa saya harus lebih taat lagi. Saya ini mampu, saya ini kuat. Saya ya, apa sih susahnya 5 waktu dijalankan? Apa sih susahnya bangun subuh gitu ya ke masjid? Nah, itu dulu rumah saya tuh paling 50 meter dari rumah ke masjid. Tapi melangkah ke masjid, jangankan subuh, siang bolong aja sholat zuhur, asar, ya itu yang udah jelas siang-siang gitu ya, itu santai aja, saya lewatin aja masjid. Padahal kalau dibilang angkat beban saya bisa main kaki nih 500 kilo ya. Mudah aja buat saya tuh. Ya, 500 kilo mudah aja, pumping aja, gerak semuanya. Tapi ya itulah, di saat iman kita nggak ada, ketakwaan jadinya hampa, kosong. Dan itu sih yang menurut saya lingkungan, suasana. Betul. Suasana. Dan akhirnya saya sekarang memilah saya, apa yang membuat suasana atau iman saya
kendor gitu ya, atau Bisa bertambah, berbelok, bisa berkurang. bisa bertambah atau bisa berkurang, saya bisa tahu tuh, oh ini lingkungan bisa membuat saya iman saya berkurang nih, saya tinggalin. Ya. Nah, alhamdulillah, makanya saya juga ngucapin terima kasih juga ke antum bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya selalu mengingatkan kita untuk membesarkan nama Allah, Betul. untuk ada di jalan yang memang Allah Nah, ridho. sebelum kita sampai ke sana nih, ini Ya. ada satu pertanyaan yang sangat menarik nih. Seberapa besar peran Allah di dalam diri antum? Ustaz. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara seberapa besar, kalau dalam konteks kita sadar, tanpa Allah nggak bisa apa-apa sih. Tanpa pertolongan, tanpa kehendak, tanpa hidayah dan rahmat Allah tuh manusia, semua makhluk hidup ini tidak jadi Tidak ada. ada apa-apanya. Nah, cuman terkadang itu tadi, saya hampir 20 tahun sih jalani di bodybuilding atau di aktivitas industri fitness, saya lupa sama Allah. Saya nggak anggap Allah. Saya pikir saya ini badan besar ini karena saya aja, nggak ada siapa-siapa. Nah, itu tanpa, jadi manusia ini sebenarnya memang sombong ya. Ya. Secara tidak sadar ya. Dan secara tidak sadar dan secara tidak sadar bahwa imannya sebenarnya nggak ada, itu pada saat itu nggak ada iman. Makanya kesombongannya seperti mungkin kisah Firaun ya. Kita lihat kekayaan, kekuasaan, dia merasa dirinya lah yang punya. Dia menganggap diri Tuhan. sebagai Tuhan. Nah, jadi seberapa besar saat ini dalam kondisi sadar ya, alhamdulillah, keimanan atau apa ya bahasanya tuh, keyakinan saat ini sudah memang ketakwaannya merasa ingin diperkuat ya, tanpa Allah tuh nggak bisa apa-apa, nggak bisa dinilai lah, artinya nggak bisa kita sebutkan seberapa besar. Yang jelas semuanya ini atas izin dan kehendak Allah. Tanpa itu semua kita bukanlah apa-apa. Bahkan kalau kita menghitung nikmat Allah itu Hmm. nggak ada satupun sampai detik ini pun, Nggak ada. bahkan orang yang ahli di bidang fisika, di bidang matematika pun Nggak bisa menghitung. Betul. nikmat Allah Betul. yang telah Allah berikan kepada kita Betul. sebagai insan manusia. Nah, ini sekarang kita sudah mau berada di akhir puncak acara nih. Baik. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana cara tips atau tips menjaga kebugaran fisik di masa pandemi. Bisa Iya. disampaikan kepada teman-teman yang khususnya Iya. yang hobi di bidang olahraga, terutama di bidang gimnastik, fitness atau di bidang kebugaran. Ya, seperti tadi sempat disinggung juga ya, bahwa angkat beban itu sesuatu yang menguntungkan banget buat fisik kita. Jadi sebenarnya gini, tips yang baik itu lakukan Ya. tanpa alasan olahraga tuh ya, mau itu gym, harus ke gym atau di rumah pun lakukan aja. Kan sekarang media udah mudah ya, kita Ya. bisa tonton di channel-channel YouTube tentang latihan di rumah seperti apa, menggunakan beban apa, itu sebenarnya udah mudah. Cuman kendalanya sih ya, siapapun yang memberikan tips ya, banyak kan orang kita ini banyak alasan, Ya. selalu membuat alasan. Contoh saya hari ini saya ajak hampir puluhan teman saya untuk sesuatu yang baik menurut saya ya. Menurut Padahal saya, sebenarnya kebaikan buat untuk dirinya dia juga. saya berusaha mengajak teman-teman karena ini baik, insya Allah saya mau ngajak nih, yuk kita berbuat kebaikan. Tapi alasannya Syekh, saya ada acara kawinan, saya harus silaturahim ke orang tua, banyak sekali, saya harus servis mobil, saya harus ini itu banyak. Oke. Nah, jadi sebenarnya tipsnya mudah aja, hilangkan alasan apapun untuk sesuatu yang baik. Betul. Apalagi itu untuk tubuh kita sendiri. Benar sekali. Ya. Kemudian itu satu. Yang kedua, istiqomah sih. Ya. Nah, kebanyakan Indonesia khususnya saya melihat olahraga ini hanya sebatas musiman, Ya. hanya sebatas Betul apa ya, suasana tren. Ya. Contoh sepeda sekarang booming banget, jogging booming banget, ya. Padahal dari dulu tuh sepeda, zaman sepeda ontel, Iya, sebelum ada motor kita udah masuk sepeda itu kemana aja gitu loh. Iya. Nah, jadi sebenarnya memang yang sulit ini istiqomah. Selain alasan, tidak ada alasan, sama istiqomah. Itu menurut saya satu hal yang wajib dipertahankan di masa pandemi ataupun di luar pandemi, itu harus terjaga. Ya.
Karena kalau dua hal ini bisa kita jalani dengan baik, insya Allah sih ya tubuh kita akan selalu fit dimanapun. Ya syukur-syukur sih bisa tergabung ke dalam satu tempat seperti fitness ya. Cuman kendala juga sih bahwa saat ini memang ya mohon doanya untuk saya bisa buat gym yang syariah ya, di mana saya berusaha untuk memisah ahwat dan ihwannya untuk tidak bertemu di dalam satu ruangan yang konteksnya ya kalau saat ini kita lihat potensi dan besarnya potensi apa namanya tuh potensi Masya Allah, Bisa dibilang apa ya? saya jadi lupa ya. Maksiatnya sampaikan maksiat juga. Maksiatnya besar sekali sih. Maksiat jariahnya itu. Betul sekali. Nah inilah yang saya berharap semoga ada pihak yang mendukung keinginan saya atau rencana saya ini untuk buka gym syariah. Karena dari situ pun besar sekali kita membebaskan umat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan ini apa ya? Ini sebuah terobosan baru bisa dibilang. Belum pernah ada sih. Belum ada di sih. Indonesia ini belum ada yang syariah. Ini sangat baik sekali. Ya. Dan ini juga saya sering dapatin karena kan dulu saya sempat ikut beberapa latihan kayak apa namanya gym. Nah, biasanya nih ini terutama buat para pemula. Iya. Biasanya ketika dia baru latihan gym ini dia langsung gaya-gayaan, Nah, sok-sokan gitu. Sok-sokan. Karena dia nggak ngerti cara bagaimana Betul. awal mulanya dia harus mulai berlatih. Dia langsung mainnya di berat beban, Iya, tanpa betul. ada stretching dulu, tanpa ada pemanasan segala iya, macam. iya. Akhirnya melukai dirinya dia sendiri. Iya. Bisa cedera, baik itu di pergelangannya di sini ataupun di bagian sini. Nah, Bahu. ini mungkin kita juga bisa memberikan tips atau nasihat kepada khususnya bagi teman-teman atau adik-adik kita, saudara kita yang baru pertama kali melakukan fitness itu. Betul. Sebaiknya dibimbing sama instruktur, jangan Betul. sampai nanti melukai atau bisa mencederai dirinya dia sendiri, dan ini akan sangat merugikan buat kesehatannya dia. Bertanya sebenarnya. Harusnya bertanya Harus gitu. bertanya. Dan jangan malu bertanya. Ini sering kali terjadi. Betul nih. sekali. Yang biasa saya lihat juga, mungkin teman-teman lihat ya. Jadi apa ya, mau menunjukkan bahwa wah saya bisa angkat Mampu, beban, iya. angkat beban sekian Berat. kilo, berat sekian kilo. Padahal dia baru latihan baru sebulan, Iya. 2 bulan. Iya. Nah ini juga salah satu apa namanya Tips ya. yang harus kita hindari, jangan sampai kita cedera atau mencederai diri Iya. kita sendiri. Nah, Betul sekali. Nah, terus untuk kita kembali ke nutrisi atau makanan, Bang Adia, Hmm. bagaimana tips memilih makanan agar tubuh kita bisa menjadi lebih sehat? Ya. Itu juga menjadi satu kendala era sekarang ini sih. Padahal dulu zaman SD, SMP ya, kita selalu diingatkan dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kuncinya kembali ke 4 sehat 5 sempurna. Nggak usah keluar dari yang lain. Nggak usah yang diet ini, diet itu, diet itu sebenarnya musiman aja itu. Betul. Musiman aja. Ya, jadi saya sarankan pola nutrisi yang baik itu pola yang seimbang. Apa yang kita harus lakukan dengan seimbang? Kalau kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna, dan itu dibuat diistiqomahkan rutin setiap hari pagi sarapannya jenisnya 4 sehat 5 sempurna tadi, kemudian makan siangnya 4 sehat 5 sempurna. Mungkin dah pada tahu lah ya 4 sehat 5 sempurna. Ternyata bukan cuma hanya teori itu aja. Di zaman Rasulullah pun diajarkan tentang makan makanan yang baik, yang halal. Bahkan kalau kita lihat di zaman Khalifah itu mereka badannya kekar-kekar semua. Oh, luar biasa ya, karena kan mereka terinspirasi bikin film itu tuh 300, itu kan dari kisah perang. Iya, dan bayangin para zaman sahabat makanannya terjaga, kemudian harus berperang dan angkat pedang nggak sekilo 2 kilo itu sih. Itu berat tuh, bisa 7 kilo. 7 kilo. Bayangin menebas-nebas begitu. Nah, sehingga memang itu yang tidak tersadarkan atau mungkin yang terlupakan di era sekarang ini. Kita semua sudah terlena atau termanjakan oleh sajian-sajian makanan yang sifatnya instan ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu solusi untuk pola nutrisi yang seimbang untuk menjaga tubuh kita tidak berlebihan dalam masuknya makanan, serta membantu tubuh kita lebih mudah mencerna. Artinya kesempatan kita untuk menjaga tubuh tidak over working ya, khususnya di dalam organ sistem itu
akan dipastikan bisa menjaga pola kesehatan tubuh kita sih. Jadi tidak ada yang namanya orang usus buntu, tidak ada yang namanya orang ginjal, liver, tipes, itu tidak akan ada kalau 4 sehat 5 sempurnanya terjaga. Betul, betul. Gitu. Oke, terima kasih Bang Hadiah sudah Baik. berakhir di acara ini. Saya Cupi Topan mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu, dan saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk mari kita berbagi kebaikan ya. Pertama di di semangatbantu.com. Jadi mungkin di antara saudara-saudara kita yang memiliki kelebihan harta, berikan kepada teman semangatbantu.com. Insya Allah ini dana yang terhimpun akan kita salurkan khususnya di para penghafal Al-Quran. Dan sekali lagi saya Cupi Topan mengucapkan terima kasih Bang Hadiah. Mudah-mudahan dari kisah yang disampaikan, yang kita bincang-bincang pada kesempatan hari ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain di luar sana, bahwa saya yakin dan percaya ya, mungkin siapapun orang di luar sana ketika dia belum mengenal Allah itu pasti dia kejar adalah dunia. Pasti. Semakin kita kejar dunia maka semakin jauh kita dari Allah. Tapi Betul. bagaimana kemudian asbab hidayah inilah yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin percaya bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik orang di antara manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan motivasi buat saya dan juga teman-teman di kalangan anak muda, terutama khususnya anak muda ya. Ya, sekali lagi Bang Hadiah terima kasih. Sama-sama. Ya, buat teman-teman jangan lupa ya like, comment, dan subscribe Cupi Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cupi Top guys, ayo top up kebaikan.